Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa walafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, tema saya pada hari ini adalah keutamaan baca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Nah, Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Begitu juga dengan kita yang hendak membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Qurannya 5 juz atau 10 juz sekali, bukan. Tapi misalnya kita baca habis sholat 1 ayat atau 2 ayat ataupun setengah halaman, tidak apa-apa. Ntar akan timbul rasa kenikmatan dan kecintaan kita kepada Al-Quran. Mungkin awalnya terasa berat, tapi kalau kita istiqomah dan kita lawan rasa malas kita, rasa capek, rasa ngantuk, insya Allah terbiasa, insya Allah bisa. Nah teman-teman, di antara keutamaan membaca Al-Quran, salah satunya adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wal mimun harfun. Artinya, barang siapa yang membaca satu kata dari kalam Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Dan tidaklah aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Nah, mungkin bagi kita yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, tidak apa-apa, kita mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, kita mendapatkan pahala karena membaca Al-Quran. Yang kedua, kita mendapatkan pahala karena kita belajar untuk memperbaiki, memperdalami lagi ilmu Al-Quran. Nah, mumpung kita di dalam bulan Ramadan ini, hendaknya kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan begitu juga dengan amalan-amalan lainnya, karena di bulan Ramadan Allah lipat gandakan semua amal kebaikan, dan bulan Ramadan adalah bulan yang lebih afdal daripada bulan sebelumnya. Nah, keutamaan membaca Al-Quran yang berikutnya adalah mendapatkan ketentraman dan ketenangan di dalam hati atau jiwa. Seperti musibah waktu itu yang menimpa dalam keluarga kami kurang lebih 10 tahun yang lalu. Waktu itu ayah saya lagi sakit dan kakak saya baru saja masuk ke dalam perguruan tinggi. Nah, biasanya ibu saya itu tidak rutin baca Al-Quran, dan sejak musibah itu, alhamdulillah juga sampai sekarang gitu. Alhamdulillah tiap malam habis sholat maghrib, ibu saya rutin baca Al-Quran. Ibu saya juga pernah bilang pada saya, katanya kalau baca Al-Quran itu hatinya bisa menjadi lebih tenang. Walaupun kita sebagai manusia terus ada aja ujiannya. Beliau tidak baca Al-Quran itu mungkin karena lagi capek banget, baru nggak baca Al-Quran. Katanya kalau nggak baca Al-Quran itu ada sesuatu yang hilang pada dirinya, dan ada yang kurang pada dirinya. Hikmah yang saya dapatkan dari musibah tersebut, ketika Al-Quran telah menjadi rutinitas pada diri kita dan menjadi kebiasaan dan bahkan kebutuhan pada diri kita, sehingga satu hari aja tanpa kita baca akan timbul kerinduan dalam kita. Secara tidak sadar bahwa jiwa kita menyadari
begitu besarnya dan begitu mulianya Al-Quran, sehingga jiwa kita merindukannya. Bagaimana jiwa kita tidak merindukannya? Karena begitu banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya, seperti menjadi obat yang manjur di dalam hati, memberikan syafaat di hari kiamat, kebaikan yang berlipat ganda, dan mendapatkan mahkota kehormatan. Dan kita bisa menjadi lebih istimewa daripada seluruh perhiasan di dunia. Subhanallah, Masya Allah. Dengan segala karunia yang Allah telah menurunkan Al-Quran dan semua hikmah-hikmah di dalamnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Naik kapal ke kota Padang, tidaklah saya berpindah haluan. Tidak ada kenikmatan dalam memandang kecuali pandang kita kepada Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.